kasih Bapa kami yang baik. Kami percaya Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, sampai hari ini setiap kami ada, setiap kami setia untuk kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat. Terima kasih untuk setiap pertolongan demi pertolongan. Terima kasih untuk setiap jalan keluar. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Hari ini kami bersama-sama. Kami datang di hadapan-Mu. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Blessing Community. Kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Dengan segala ketulusan hati kami Tuhan datang di hadapan
kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau adalah menara dan perisai dalam hidup kami. Engkau adalah pembela bagi kami, kekuatan kami, gunung batu, kota benteng dan menara keluputan kami. Allah kami yang kami percaya, Allah kami yang turut serta dalam hidup kami, dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu, berkati juga seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang sama-sama bersama dalam ibadah doa pada malam hari ini. Roh Kudus yang beracara, yang campur tangan, yang menolong, menguatkan, meneguhkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Kembali lagi boleh bertemu dengan saudara semua di dalam ibadah doa kita pada hari ini. Saudara, saya berharap semuanya kita tetap bersuka cita sekalipun kita belum boleh berkumpul bersama-sama. Saya percaya ya dan berdoa bahwa tidak lama lagi kita akan boleh kembali beribadah bersama-sama. Nah, hari ini jemaat yang kekasih di dalam nama Yesus, kita sama-sama mau belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang tekun. Ya, tekun ini adalah salah satu karakter ya yang perlu dimiliki oleh orang percaya ya, supaya bisa menyelesaikan panggilan Tuhan sampai akhir ya. Karena kita tahu bahwa dalam hidup ini kita pasti menghadapi tantangan, persoalan, masalah di dalam hidup ini yang kadang-kadang bisa membuat kita mau menyerah ya. Tetapi Yesus sendiri, Alkitab sendiri, penulis kitab Ibrani sudah menuliskan kepada kita bahwa Yesus adalah contoh pribadi yang tekun. Dikatakan dia tekun memikul salib, ya, ganti sukacita yang disiapkan bagi dia. Jadi tekun itu adalah terus, ya, terus menjalani atau melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, sekalipun kita menghadapi kesulitan-kesulitan, sekalipun kita menghadapi tantangan-tantangan, ya, bahkan sekalipun kita belum bisa melihat, ya, jalan yang terang di depan mata kita, ya. Nah, saudara, jadi orang yang tekun itu, saudara, dia fokus untuk terus berjalan. Dia tidak fokus kepada problem-problemnya, dia tidak fokus kepada persoalan-persoalannya, saudaraku, karena betapa pentingnya, saudaraku, kesulitan-kesulitan itu sebenarnya bisa membentuk hidup kita. Ya, bisa menolong kita menjadi orang-orang yang tekun, orang-orang yang bertahan, orang-orang yang terus berjalan. Nah, dalam kehidupan ini, saudara, kita melihat bahwa, saudaraku, sangat sulit ya bisa melihat orang-orang yang mau bertekun di masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Apalagi di masa-masa seperti ini, saudara, maksud saya di zaman postmodern ini, semua orang serba cepat, serba instan, serba mudah, tidak sanggup menderita, tidak sanggup menghadapi tantangan, mau cari jalan cepat, mau cari jalan pintas. Ya, sama seperti di dunia pekerjaan, saudaraku, susah cari, mudah mendapatkan pekerja, tapi susah mendapatkan pekerjaan. Bukan berarti pekerjaan nggak ada, tapi untuk mendapatkan pekerjaannya itu susah. Kenapa? Pekerja yang tekun itu nggak banyak, saudara. Ya, kebanyakan orang sedikit udah menyerah gitu, saudara. Ya, jadi tekun itu, saudaraku, ya, tidak ada kata tidak. Jadi dia terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Ya, lawannya apa? Lawannya itu adalah berhenti.
Lawan dari bertekun itu apa? Menyerah. Ya. Nah, Saudara, saya mau mengajak kita jemaat Tuhan, ya, di masa-masa waktu-waktu yang seperti ini kita bertekun. Sekalipun kita belum melihat titik terangnya, ya, mari terus kita belajar bertekun, ya. Menarik Saudaraku, kalau di dalam kitab Ibrani 12 kita baca, saya nggak baca lagi tentang ceritanya di atas itu, bertekun, ya, bertekun dalam iman. Nah, Saudaraku, kalau kita lihat di atas, dia berbicara tentang Yesus, ya, Yesus yang bertekun. Nah, dimulai dari ayat 5 dia berkata begini, ya, dimulai dari ayat 5 dia berkata, Saudaraku, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, siapa dia? Tuhan Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bahagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Nah, saya suka dengan kalimat ini. Ya, dikatakan Saudaraku, saya suka dengan kalimat ini, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Jadi Saudaraku, kalau kita bertahan, kalau kita bertekun, ya, dalam penderitaan, dalam pencobaan, ya, karena dalam hidup kita Saudaraku, saudara mungkin ada yang sedang dalam kesukaran, ada yang dalam penderitaan, ada yang dalam pencobaan. Bertekun aja saudara, ya, bertekun aja, ya. Makanya jangan berfokus kepada masalahnya, ya, tapi fokusnya apa, ya, buahnya apa, ya. Karena Saudaraku, kita percaya bahwa di balik semua tantangan, penderitaan, masalah, pencobaan, kesukaran, kesulitan yang kita alami, Saudaraku, akan ada berkat Tuhan di belakang sana, Saudara. Ya, paling tidak apa? Paling tidak kita sudah memiliki karakter tekun, Saudara. Ya, jadi kalau orang katanya menurut ayat ini, kalau buahnya itu sudah dihasilkan buah kebenaran, akan ada damai. Kita nggak gampang panik lagi, kita nggak gampang takut lagi. Akhirnya apa? Menurut saya kita akan menjadi orang yang lebih dewasa. Dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup kita bisa tenang, kita bisa tentram, kita bisa damai, saudaraku. Kenapa? Karena kita udah dilatih. Dilatih oleh apa? Kesulitan-kesulitan yang kita alami. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita alami itu kalau kita mau, itu justru jadi berkat buat kita. Untuk apa? Untuk melatih kita, ya, sehingga kita menjadi dewasa, ya. Kita tidak gampang lagi diombang-ambingkan, kita nggak gampang lagi takut, kita nggak gampang lagi stres, kita nggak gampang lagi tertekan. Kenapa? Sudah terbentuk, saudaraku, di dalam diri kita, ya, karakter-karakter yang baik. Nah, itulah sebabnya ayat yang selanjutnya dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kalau hari ini kita sedang menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh.
Ya. Jadi saudara, hadapi persoalan-persoalan hidupmu ya bersama dengan Tuhan dan minta ya spirit ketekunan itu saudaraku. Karena Alkitab bilang begini ya, di dalam kitab Roma ya 15 ayat yang kelima, ya Roma 15 ayat yang kelima berkata begini, semoga Allah yang sumber ketekunan dan penghiburan. Wah, saudara, saya waktu baca ayat ini, kayaknya ini ayat yang baru sih saya baca ya. Ya, biasanya kita kenal Allah itu Allah sumber damai sejahtera, Allah sumber sukacita, Allah sumber kebaikan, sumber penghiburan. Di sini Alkitab ini berkata, semoga Allah yang sumber ketekunan. Kalau selama ini betapa mudahnya engkau menyerah, betapa engkau stres, betapa engkau takut ya menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, minta sama Allah itu saudaraku. Ya kalau selama ini engkau gampang menyerah, minta kepada Allah, Allahku sumber ketekunan, berikan aku kekuatan, berikan aku ketekunan itu saudara. Karena dikatakan bahwa Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ya, jadi saudaraku, kita perlu bertekun, minta kepada Tuhan, ya, yang merupakan sumber ketekunan. Nah, kalau kita bertekun, saudara, ya di dalam kitab Ibrani 10 ayat 36 dikatakan begini, ya, sebab kamu memerlukan ketekunan. Lihat, supaya apa? Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudara, jangan menyerah di tengah jalan, jangan berhenti di tengah jalan. Kita memerlukan ketekunan, terus mengerjakan sekalipun menghadapi proses-proses kesulitan. Ya, sama seperti ketika kita, nah saudara, saya mau bedakan antara tekad sama tekun. Ya, tekad itu saudaraku, kita sudah punya keinginan melakukan sesuatu, kita bertekad. Misalnya saja saudara, orang bertekad, wah saya harus melakukan ini, ya saya harus kerjakan ini. Dia tekad, lalu dia lakukan. Nah saudaraku, tekad saja nggak cukup. Banyak orang setelah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, tetapi di tengah jalan saudaraku banyak persoalan, banyak masalah, dia berhenti. Nah, selain tekad diperlukan tekun. Banyak orang punya tekad tapi nggak punya ketekunan. Makanya kebanyakan pekerjaannya saudaraku tidak matang. Pekerjaannya banyak yang setengah jalan saudaraku. Perlu tekun, sama seperti kita sudah bertekad membangun gedung ini saudara. Gedung kita belum selesai, dalam arti kata interiornya belum selesai. Kita bersyukur saudaraku, sebelum COVID ini datang saudaraku, gedung ini secara fisik yang di luarnya saudaraku sudah selesai. Tinggal interiornya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Terus tekun saudara. Ya, tekun. Ya, sampai tuntas saudaraku. Ya. Jadi apapun, termasuk keselamatan kita sudah diselamatkan Tuhan. Kita harus tekun mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi saudaraku, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, ada beberapa hal yang saya mau ajak kita untuk bertekun di masa-masa ini. Yang pertama, tekun berdoa. Ya, tekun berdoa. Ya, Roma 12 ayat 12 dikatakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara mengharapkan sesuatu, Alkitab berkata bersukacitalah, naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika saudara bangun pagi-pagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya saudaraku, itu baik bagi jiwa kita. Ingat, bersyukur, bersukacita itu baik bagi jiwa kita.
Ya, coba saudara bangun pagi mulai bersungut-sungut saudaraku ya, karena pengharapanmu belum kesampaian. Engkau bersungut-sungut berapa lama lagi? Justru itu menekan jiwamu. Engkau akan stres, engkau akan tertekan, engkau akan depresi, bisa banyak kena penyakit saudara. Tetapi apa yang kita harapkan ya, saudaraku, kita bersuka cita sekalipun belum kelihatan, belum ada tanda-tandanya, bersuka cita, mengucap syukur. Supaya apa? Karena kalau kita bersuka cita, kita bersyukur, jiwa kita persiapkan hari itu untuk melewati hari itu saudara. Karena persoalan terbesar sebenarnya ada di dalam jiwa kita. Ya, coba kalau saudara bangun pagi, ya saudara bersyukur dan bersuka cita, engkau sedang mempersiapkan dirimu melewati hari itu saudara. Ya, jadi betapa pentingnya kita bersuka cita dalam pengharapan, apalagi sabar dalam kesesakan. Ya, sabar, tabah, ya itu artinya tabah, ya dalam kesesakan. Dan yang ketiga dikatakan bertekunlah dalam doa. Jadi saudaraku, jangan kau tinggalkan doa-doa pribadimu. Ya, setiap pagi saudara apapun ceritanya, jangan pernah tinggalkan doa-doa pribadimu. Ya, bahkan doa-doa pribadimu harus lebih dalam lagi dengan Tuhan. Lebih dalam lagi dengan Tuhan. Engkau mengungkapkan perasaan isi hatimu dari hatimu yang paling dalam. Yang pertama-tama nikmatilah Tuhan. Rindukanlah Tuhan. Alamilah Tuhan. Ceritakan isi hatimu kepada Tuhan. Lebih daripada saudaraku engkau minta ini dan itu. Alami dulu Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Sampai engkau menikmati Tuhan. Sampai engkau hilang di dalam waktu. Karena engkau begitu intensif dengan Tuhan di dalam doa-doamu. Nyanyikan nyanyian pujian yang mengagungkan Tuhan, yang menguatkan jiwamu, yang menguatkan pengharapanmu, yang menolong engkau kuat dalam kesesakanmu, tabah dalam kesesakanmu. Ya, justru semakin banyak tekanan yang kau alami, semakin kuat di dalam doamu. Jangan berhenti. Terus percayakan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, apa yang hari ini saudara terus menerus doakan? Apa yang terus menerus doakan? Keselamatan bangsa kita, sekalipun belum kelihatan, terus doakan saudaraku. Ya, jemaat ini saudaraku, ya gereja Tuhan, terus saudara doakan. Ya, jadi betapa pentingnya ya kita bertekun dalam doa saudara. Ya, jadi ingat, kalau saudara bertekun di dalam doa, pertama-tama saudara dulu yang akan dikuatkan dalam hidup saudara. Ya, saudara tidak akan bisa menguatkan orang lain sebelum saudara sendiri kuat. Tetapi kalau saudara sudah kuat, saudara bisa menguatkan orang lain. Ya, betapa pentingnya kita berdoa dengan tekun. Yesus memberi contoh di dalam kitab Lukas 18 ayat 1-5 dikatakan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu atau berdoa dengan tekun. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah ini, ya, peluangnya untuk dia dijawab doanya itu sangat kecil. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menghormati siapapun. Ya, saya selalu bilang begini, tidak ada yang kita perlu takuti di dalam hidup ini kecuali dua, Tuhan, yang kedua berbuat dosa. Ya, yang perlu kita takutin dalam hidup kita apa? Pertama-tama Tuhan. Yang kedua apa? Ya tentunya saudaraku menghormati orang tua dan lain sebagainya. Nah lalu yang berikutnya apa? Takutlah berbuat dosa. Yang lain-lain saudara nggak perlu takut. Nah hakim ini katanya saudaraku tidak takut akan Allah dan nggak menghormati seorang pun. Jadi kalau hitung-hitungan peluang janda ini saudaraku sangat minim. Tetapi sama seperti apa yang saya katakan tadi tentang tekun itu. Ya, dia terus melakukannya sekalipun ada kesulitan dengan sangat sedikit apa? Kesempatan untuk berhasil. Tetapi janda ini memiliki kualitas yang dipuji oleh Tuhan. Makanya dia dijadikan perumpamaan saudaraku. Ya,
Janda ini punya satu spirit, ya, tekun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ditolak. Besok datang lagi, belalah hakku terhadap lawanku. Ditolak, makin semangat. Ada yang begitu saudara? Makin banyak tantangan, makin semangat. Waduh, itu hebat saudara. Karakter seperti itu yang harusnya kita miliki dalam hidup kita. Makin ada tantangan, makin semangat. Wow, itu hebat saudara. Ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, capek sekali aku ngelihat seorang janda ini ya. Lalu dia bilang begini, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Wow. Saudara, betapa pentingnya kalau kita mau berhasil dalam hidup ini. Ya, bahkan Tuhan pun mengajar kita. Artinya apa? Dia beri perumpamaan tentang janda dan Tuhan pun mau kita berdoa. Saudaraku, seperti janda ini tekun. Ya, tekun terus bahkan ketika keadaan makin buruk. Tekun terus. Nanti saudara akan lihat, satu demi satu doamu akan dijawab Tuhan. Kau akan kagum kepada Tuhan. Kau akan bilang, Tuhan dahsyat. Ya, Tuhan kau luar biasa. Kerap kali ketika kita ada masalah, kita sering lupa Tuhan saudara. Kita lebih ingat kepada masalah kita. Kita stres, kita memikirkan masalah kita sendirian, kita takut, kita menjadi keringetan dingin saudaraku, kita menjadi depresi saudara. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan, kerap kali begitu saudaraku. Padahal sebenarnya saudaraku, kita bisa berdoa, ya, kapan saja, di mana saja. Ketika kita tertekan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Apapun ya yang saudara alami, saudara bisa langsung seketika berdoa, ya. Tadi ketika kami kemari, saya merasa ada yang kurang enak, saya langsung bilang kepada istri saya, tolong doakan saya Ma. Langsung didoakan. Ya, kalau mikir-mikir kan, ini apa ya. Waduh, saudaraku, itu sesuatu menurut saya yang tidak dianjurkan untuk kita lakukan. Ya, nah, saudaraku, Kisah Rasul 12 ayat 4-5, ya, dikatakan begini, setelah Petrus ditangkap, ini kisah tentang Petrus. Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus di dalam penjara. Nah, demikianlah Petrus di dalam penjara. Saya suka ayat berikut ini. Coba baca sama-sama. Ya, baik jemaat di sini maupun yang di rumah. Apa katanya? Tetapi, ada tetapinya saudara. Ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan. Tetapi, apakah ketika engkau punya masalah, punya tantangan, punya problema, ada kata tetapinya? Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ada masalahku, ada tantanganku, ada persoalanku. Lalu saudara berkata, tetapi aku tidak akan undur. Aku terus akan berdoa sampai sesuatu terjadi. Sampai Tuhan menjawab doaku. Nah itu saudara. Kita tahu akhirnya Petrus dibebaskan. Petrus dilepaskan dari penjara dengan cara yang mujizat. Malaikat mengunjungi dia saudara. Betapa pentingnya tekun itu. Sekali lagi, tekun itu terus menerus tanpa henti. Terus itu karakter yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Saudaraku jemaat yang kekasih, semua jemaat Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, jemaat Blessing Community, salah satu karakteristik gereja kita adalah tekun berdoa. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, orang yang tekun berdoa.
Ya, itu harus kita miliki dalam hidup kita, saudara. Ya, salah satu karakter gereja ini saya mau ingatkan kepada saudara. Ya, mungkin yang nggak tahu sejarah gereja ini. Gereja ini dibangun bukan karena ada orang-orang yang hebat secara teologi, ya, saudaraku, enggak. Bukan karena ada orang-orang yang berpendidikan sarjana teologi, master teologi, dan yang lain-lain, doktor teologi, no. Gereja ini Tuhan dirikan, saudaraku, karena apa? Ada anak-anak muda yang sangat sederhana yang polos, yang tekun berdoa. Kita dulu setiap Jumat itu doa puasa, saudara. Kita kumpul doa puasa. Sekarang kita buat jadi hari Sabtu, saudara. Itu anak muda nggak banyak, 10 orang, 7 sampai 10 orang. Tiap Jumat berdoa puasa, terus berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jadi sejarah gereja ini ada karena doa. Bukan karena perpecahan juga, saudara. Tapi sejarah gereja ini ada karena ada orang-orang yang tekun di dalam doa. Jadi tekunlah di dalam doa. Ya. Yang kedua, saudaraku, tekun pemuridan. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka semua selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Nah, tekun pemuritan itu penting. Pengajaran Ratius itu adalah pengajaran rasul-rasul. Betapa pentingnya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, saya nggak baca, saudaraku, hidup mereka ngalamin perubahan. Wow, saudaraku, dahsyat sekali. Gereja, kalau gereja itu nggak ngalamin perubahan, saudaraku, itu bukan gereja. Gereja itu harus mengalami perubahan hidup kepada arah yang lebih baik. Semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup tidak untuk diri sendiri, tidak berfokus kepada diri sendiri. Itulah gereja. Karena gereja ada bukan untuk dirinya sendiri, gereja ada untuk dunia ini. Kalau gereja berfokus kepada dirinya sendiri, gereja itu udah salah kaprah dan gak mengerti tujuan Tuhan. Makanya gereja mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam pemuritan, saudaraku. Ya, jangan sampai saudara seperti yang saya katakan, di masa-masa sekarang ini, pandemik ini, saudara sama sekali gak pernah sekalipun ya melakukan pertemuan lewat sosial media dalam hidup saudara. Jangan sampai, saudara. Apakah lewat telepon, lewat sosial media yang begitu banyak hari-hari ini, saudara bisa pakai, saudaraku, untuk apa? Pemuritan. Ya, 1 Timotius 4 ayat 13 dikatakan begini, sementara itu ketika Paulus berkata kepada Timotius supaya dia boleh menjadi teladan, ya, di dalam perkataan, perbuatan, kekudusan, kesucian, ketulusan. Ayat 13 dikatakan begini, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, saya kebetulan ikut tergabung dalam grup youth Chaser, saudaraku. Saya lihat mereka bertekun. Ya, baca Alkitab, saudaraku, ya. Kitab Kejadian, mereka mulai dari kitab Kejadian, saudaraku, ya. Ganti-gantian jadi hostnya, saudaraku, ya. Baca Alkitab, ya. Satu hari berapa pasal mereka baca, saudaraku. Itu penting. Ya, kenapa? Kalau saudara tidak akan bisa berubah kalau firman Tuhan itu nggak ada dalam diri saudara. Kenapa? Firman itu yang dipakai Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Ketika kita punya tantangan, ketika kita punya persoalan, kalau nggak ada firman, bagaimana kita berubah? Nggak bisa, saudara. Firman itu harus ada di dalam diri kita. Saudara, kerap kali di dalam kehidupan saya, saudara, ketika ada pergumulan-pergumulan di dalam batin saya, Roh Kudus selalu ingatkan firman, saudara. Roh Kudus selalu ingatkan firman yang sudah pernah saya baca, yang sudah pernah saya ingat. Roh Kudus berbicara. Ya, minggu ini kita bicara tentang peran Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus berbicara sehingga apa? Sanggup menghadapinya. Coba, saudaraku, sebenarnya persoalannya sederhana saja. Peperangan hidup itu ada di dalam pikiran kita. Orang yang menang dalam pikirannya itu menang, saudaraku, oleh kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya akan menang. Tapi kalau dia kalah dalam pikirannya, saudaraku, maka dia akan depresi, dia akan kalah.
Nah, jadi betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan, bertekun membaca firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara harus membangun, menguatkan orang lain. Ingat loh saudara, orang yang rajin menguatkan orang lain, meneguhkan orang lain, mengajar, pasti tumbuh saudara. Saudara lihat, kalau saudara hanya dengar-dengar, gak pernah menguatkan orang lain, gak pernah mengajar firman Tuhan kepada orang lain, pertumbuhan saudara lambat. Makanya di gereja kita diajak untuk semua orang bisa, ya, membangun orang lain, menguatkan orang lain, dan mengajar orang lain. Ya, nggak mesti pengajarnya yang sulit-sulit. Firman Tuhan apa yang saudara baca, saudara kuatkan orang lain. Ya, jadi saudara, ingatlah saudara, bahwa kita perlu bertekun dalam membaca kitab suci. Yang ketiga, yang terakhir, tekun menabur. Menabur di masa sulit. Isa, Alkitab berkata, dia menabur di masa-masa kekeringan. Dan luar biasa saudara, Isa itu diberkati justru di masa-masa kekeringan. Ya, nah Alkitab bilang begini, Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi jangan jemu-jemu menabur saudara. Ya, berbuat baik, menabur, berbuat baik, menabur, ya. Karena katanya apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi 3 tekun ini saudara, saya mau ajak kita untuk sungguh-sungguh menghidupinya saudara. Tekun berdoa, tekun pemuritan, tekun menabur, ya. Dan pada waktunya kita pasti akan menuai. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mau belajar tekun mencari Engkau ya Tuhan. Karena sesungguhnya hati kami mudah sekali untuk menyimpang. Tanpa kami tekun Tuhan Yesus untuk mencari Engkau, hati kami dengan mudah dapat diselewengkan untuk hal-hal yang duniawi. Sama seperti Raja Rehabiam pada pemerintahannya di Yerusalem Tuhan. 17 tahun dia memerintah di Yerusalem. Firman-Mu berkata ia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Kami bisa Tuhan Yesus bahkan melakukan kejahatan ketika kami tidak belajar tekun mencari Tuhan. Karena satu-satunya yang dapat dipercaya cuma Engkau ya Tuhan, bukan hati kami. Hati kami mudah berubah ya Tuhan. Hati kami gampang berubah. Tuhan, kami mau belajar tekun mencari Engkau tiap hari. Baik atau tidak baik keadaan dan kondisi pada hari-hari ini, atau suasana hati kami Tuhan, kami mau tetap tekun mencari Engkau. Apakah kami dalam kondisi keadaan menyenangkan atau tidak Tuhan, kami mau belajar bertekun mencari Engkau tiap hari. Tiap hari Tuhan, kami tidak mau lalai. Satu-satunya hal disiplin rohani yang perlu kami lakukan dalam tubuh kami, pada daging kami adalah mencari Engkau dengan tekun Tuhan. Supaya kami tidak hidup
seperti apa yang kami inginkan Tuhan. Tapi kami tekun mencari Engkau, dan firman-Mu lah yang menjadi pimpinan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melangkah di tempat yang cuma Kau suruhkan saja. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena Roh-Mu menuntun kami ketika kami mencari Engkau. Kami mau tekun Tuhan Yesus. Amin.
atas segala raja. Berbahagialah bangsa yang takut akan nama-Mu Yesus. Berbahagialah umat yang mencintai Taurat-Mu ya Allah. Berbahagialah umat yang mengasihi Engkau. Engkau yang akan memimpin dan menuntun jalan-jalan mereka ke tempat di mana Engkau berada. Engkau akan bawa seluruh umat-Mu mengenal kebenaran. Engkau berikan damai sejahtera-Mu kepada orang-orang yang Kau kasihi, yang bertekun mencari Engkau. Sembah dan puji beri tentang-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Bukan hanya ketika kami memperoleh semua yang baik menurut harapan kami. Bukan hanya ketika kami melihat indahnya matahari dan segala jalan-jalan kami mulus. Kami memuji Engkau. Bahkan di tengah gelombang sekalipun Tuhan, kami naikkan suara kami. Bahkan di tengah-tengah lembah yang paling kelam sekalipun Tuhan, kami naikkan korban pujian kami kepada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu dalam segala keadaan Allah bekerja di sana. Kami ingat hamba-Mu Yusuf Tuhan. Bahkan di dalam lumpur yang sumur yang paling dalam pun Tuhan, rancangan-Mu tetap jadi atas hidupnya. Yesus Kristus, karena Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Kau tidak pernah gagal dengan rancangan-Mu. Pada akhirnya kami akan melihat bahwa tangan kuasa-Mu lah yang melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang yang tekun mencari Engkau. Orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada-Mu. Mata-Mu menjelajah ke seluruh bumi ini Tuhan, mencari orang
hati, orang yang hatinya tekun mencari Engkau. Temukanlah kami di sana Tuhan. Temukanlah kami. Betapa banyaknya alasan Tuhan Yesus untuk memuji Engkau. Meski dalam keadaan sulit sekalipun, kami memiliki banyak alasan untuk memuji Engkau. Sebab tidak terhitung segala kebaikan-Mu Tuhan. Tidak sanggup kami mengingat-ingatnya Yesus. Karena terlalu banyak. Banyaklah yang telah Kau perbuat atas hidup kami. Banyaklah yang telah Kau lakukan atas hidup kami. Kau membuktikan Kau adalah sahabat yang setia ya Tuhan. Kau membuktikan diri-Mu, membuktikan kata-kata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau Kau berkata, kami tidak akan pernah berjalan sendirian. Kau pasti melakukannya. Bahkan di tengah-tengah kegelapan sekalipun Tuhan, tangan-Mu tidak pernah terlepas. Tidak pernah terlepas dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur
senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Terima kasih Tuhan. Siapakah yang dapat menikmati hidup kecuali orang-orang kudus-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau? Siapakah yang dapat tidur pulas pada malam hari dan beristirahat dalam damai sejahtera meskipun di tengah badai, kecuali orang-orang yang takut akan Engkau? Orang-orang yang tahu bahwa perlindungan di tempat yang maha tinggi ada dalam-Mu Tuhan. Yesus seperti anak bayi yang tidur terlelap dalam genggaman ibunya. Demikianlah Tuhan, jiwa kami tenang bersama-sama dengan Engkau. Yesus Kristus, sungguh kami percaya bahwa dalam tangan-Mu lah segala sesuatunya. Kau pemegang kendali Tuhan. Kau yang mengontrol segala sesuatu. Bahagian kami adalah percaya kepadamu. Bahagian kami adalah tekun mencari Engkau. Bahagian kami bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, ajar seluruh jemaat-Mu. Ajarilah kami umat-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa belajar bersyukur kepadamu Tuhan. Belajar senantiasa menyerahkan segala sesuatu kepadamu Tuhan. Kami tahu kerap kali pikiran kami ini menjadi area konflik kami Tuhan. Tapi kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami mau menenteramkannya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu di dalam hadirat-Mu lah Tuhan Yesus, pikiran kami bisa ditenteramkan. Hati kami yang berkecamuk diperdamaikan. Kami disembuhkan secara emosional Tuhan. Siapakah Allah yang seperti Engkau? Allah kami yang hidup. Ingatkanlah seluruh jemaat-Mu ya Allah. Kami bersama-sama semuanya berseru kepadamu Tuhan. Kami mau menenteramkan hati kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menaruhkan seluruh persoalan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Mungkin banyak yang mengalami persoalan dalam keuangan Tuhan, dalam pekerjaan. Harapan yang mereka sudah catat, impian-impian mereka sudah doakan, seperti hilang secara tiba-tiba dengan keadaannya seperti ini. Pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Tuhan, kami mohon menenteramkan pikiran hati kami kepadamu Tuhan. Seperti anak-anak yang bergantung kepada bapaknya, demikianlah kami di hadapan-Mu Bapa. Bukankah kami adalah anak-Mu ya Tuhan? Biar kami beristirahat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ingatkanlah umat-Mu Tuhan. Ingatkanlah umat-Mu bahwa tidak ada tempat yang lebih nyaman daripada beristirahat
beristirahat di dalam hadirat Allah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Biar kami memandang Engkau dan hati kami dipuaskan. Biar kami mendengar nyanyian-nyanyian kami sendiri kepadamu Tuhan. Dan hati kami dihiburkan. Biar telinga kami mendengar nyanyian yang kami naikkan, mazmur yang kami senandungkan kepadamu. Dan hati kami dihiburkan. Tuhan, kepadamulah kami percaya. Terima kasih Tuhan, jagai seluruh umat-Mu Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun yang menjadi tawar hati. Tidak ada seorang pun yang menjadi kalut lalu kecewa dan meninggalkan Engkau. Biar seluruh jemaat-Mu, kawanan domba-Mu Tuhan Yesus, Kau gembalakan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Karena yang kami lakukan sangat terbatas Tuhan. Kami tidak bisa bergantung kepada apapun kecuali Engkau ya Tuhan. Kami percayakan seluruh jemaat gembalaan-Mu Tuhan Yesus kepadamu ya Allah. Allah Roh Kudus, kunjungilah setiap keluarga demi keluarga, anak-anak muda, semuanya mereka Tuhan. Bahkan ketika mereka sedang berdoa, ingatkanlah mereka Tuhan, bahwa mereka tetap harus melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Sampai pada akhirnya mereka berjumpa dengan rencana Allah. Mereka terlepas dari masa-masa sulit ini. Dan mereka melihat pertolongan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan, jagai umat-Mu Tuhan. Jagai jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
jatuh dan lemah. Tuhan, tapi hidup kami ditopang oleh Allah yang tidak tergoyahkan. Kaulah batu karang yang teguh itu, Tuhan. Kaulah kubu keselamatan kami, kota benteng kami, menara keluputan kami, Allah yang kami percaya. Kepadamulah kami berteriak minta tolong, Tuhan. Kepadamulah kami berseru-seru, Tuhan. Karena kami percaya bahwa seluruh teriakan kami tidak pernah sia-sia. Sebab Kau memandang kepada ketulusan dan kedalaman di hati kami, Tuhan. Kau memandang hidup kami, Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepadamu. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Tuhan. Untuk negeri kami Indonesia, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan Yesus. Mendengar Tuhan Yesus, pandemik ini akan berakhir pada tahun ini, Bapa. Di penghujung tahun banyak orang-orang yang memprediksikan bahwa pandemi corona ini akan berakhir. Tuhan, dan tugas belajar mengajar Tuhan Yesus akan dimulai pada semester ini, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah lah yang memberi hikmat kepada seluruh pemerintahan bangsa kami, Tuhan. Kepada Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menterinya, Bapak. Tuhan, hikmat-Mu lah, Tuhan Yesus, yang Kau taruhkan atas mereka. Kami berdoa, Tuhan, supaya hati mereka adalah hati untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Kami percaya masalah besar bangsa kami akan berakhir. Ekonomi negara kami perlahan-lahan akan dipulihkan. Biarlah janji-Mu, Tuhan Yesus, untuk Indonesia menjadi lumbung bagi bangsa-bangsa digenapi, ya Tuhan. Dan kami mau gereja-Mu bukan hanya sebagai penonton. Biarlah gereja-Mu, Tuhan, terlibat di dalam proyek besar kerajaan Allah ini, Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan. Biar Kau dapatkan anak-anak-Mu, Tuhan, yang boleh berkontribusi, boleh berinvestasi, Tuhan Yesus, bagi kesejahteraan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Allah kami itu. Haleluya. Amin.
bangsa kami, dari pulau demi pulau, desa demi desa, kota demi kota Tuhan Yesus. Roh Allah sedang bekerja lewat media-media sosial pada saat hari ini Tuhan. Pada masa-masa di mana kami berdiam di rumah dan mata seluruh rakyat Indonesia banyak tertuju kepada media sosial. Tuhan, begitu banyaknya kesempatan untuk memberitakan Injil di dalamnya. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang bersungguh-sungguh hati membukakan pikiran dan hati mereka untuk memberitakan Injil lewat media online. Hikmat Allah bertambah-tambah atasnya. Demikian juga dengan seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang terus-menerus, bahkan yang tidak kami ketahui, secara online mereka memberitahukan tentang kebenaran. Kau berkati ya Tuhan. Kami percaya masing-masing anak-Mu Tuhan Yesus akan mendapat upah daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Roh Allah sedang menjalar dan bekerja untuk seluruh Indonesia. Sampai kami mendengar kemuliaan Allah dinyatakan atas Indonesia. Kebenaran Allah dinyatakan atas Indonesia. Keselamatan terjadi atas bangsa kami. Meskipun tidak secara publik Tuhan, mereka mendeklarasikannya, mereka memberitahukan dan mengumumkannya, tetapi di hati mereka, mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tidak ada satupun yang dapat menutupinya hari-hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa membatasinya. Dahsyat, hikmat-Mu luar biasa. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap orang hatinya terbuka karena Engkau Yesus, Allah yang benar, satu-satunya Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai pada waktunya, waktu-Mu, umat-Mu akan memproklamirkan kemerdekaan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk doa-doa kami pada hari ini. Kami tahu Roh Allah melawat kami. Roh Tuhan menuntun kami. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup, Bapa kami yang kekal. Kami kembalikan segala pujian